Selamat bertemu kembali. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang menganalisis stock of name dalam bisnis retail. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu yang dimaksud dengan stock of name, kita perlu mengetahui pengertian dari stock of name itu sendiri. Stock of name bisa kita artikan menghitung stok atau persediaan barang untuk dijual yang kita punya di gudang atau di etalase. Bisa juga kita artikan perhitungan persediaan fisik barang atau stok yang berada di dalam toko atau gudang. Alasan melakukan stock of name yaitu yang pertama, jenis bahan atau barang mengalami penyusutan atau kehilangan dalam gudang. Nomor 2, kebijakan manajemen secara khusus. Nomor 3, untuk mengetahui tujuan praktis. 4, sifat operasi atau proses menimbulkan kesulitan untuk mengecek penggunaan atau produksi. Tujuan melakukan stock of name. Yang pertama, untuk menjamin keakuratan isi laporan keuangan sehingga nilai aset tercermin di dalam neraca. 2, untuk tujuan pengendalian kos dan biaya agar kos terkait dengan persediaan teralokasi dengan benar, sehingga harga jual per unit barang bisa dihitung secara akurat. 3, untuk mengetahui kebenaran catatan dalam pembukuan perusahaan. Manfaat-manfaat apa yang diperoleh kita melakukan stock of name? 1. Mengetahui persediaan tahun lalu dan tahun sekarang, sehingga dapat menganalisis perkembangan perusahaan. 2. Dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan atas persediaan. 3. Untuk mencari harga pokok penjualan pada pembuatan laporan keuangan secara fisikal. 4. Untuk menyocokkan data dan menghitung apakah ada barang kita yang hilang. 5. Untuk mengetahui apakah barang yang tersedia di gudang sama dengan catatan pembukuan yang ada di laporan. 6. Untuk mengetahui arus barang masuk dan keluar persediaan barang. Periode stock of name bisa dilakukan secara tahunan, secara bulanan, triwulan, atau semesteran, atau kadang juga dilakukan di sela-sela hari kerja. Untuk memudahkan kita dalam membuat laporan stock of name, kita dibantu dengan aplikasi yang dinamakan Excel. Excel yang dipakai bisa Excel 2007, Excel 2010, atau Excel 2013, atau sampai dengan Excel yang terakhir yaitu tahun 2017. Itu bisa kita gunakan. Langkah yang pertama, kita akan membuat laporan stock of name. Misalnya untuk bisnis center atau perusahaan, kolom yang pertama kita tulis nomor, kolom yang kedua kode barang, kolom yang ketiga kita tulis dengan rincian barang, baiklah, sekarang kita sudah kolom seperti kolom yang tadi. Kolom pertama kita ada nomor, kode, rincian barang, satuan, harga pokok, harga jual, persediaan awal, penjualan, persediaan akhir, stok, harga pokok penjualan, nilai profit, dan lain-lain yang kita perlukan dalam stock of name. Untuk membuat stock of name, kita harus mengelompokkan berdasarkan kelompok. Bisa juga kalau supermarket yang pertama berdasarkan kelompok barang, kelompok makanan, yang kedua ada kelompok minuman atau kelompok alat tulis, atau kita kelompokkan dengan barang-barang yang lain yang bisa memudahkan kita bekerja. Untuk contoh yang pertama kita kode barang. Silakan membuat kode barang. Yang pertama kode barang makanan, yaitu misalnya di sini ada Tango wafer vanilla, satuannya bisa pak. Kita tulis di sini harga satuannya 2.700. Harga jualnya setelah kita tambah dengan laba 3.500.
Nah, di sini ada persediaan awal, ada juga penjualan yang dilakukan selama periode tertentu. Ini sudah tertulis. Tinggal kita memasukkan pada kolom-kolom yang masih kosong di sini sehingga menghasilkan laporan stock of name. Tapi sebelum kita lebih lanjut, langkah kita untuk melakukan pengeditan untuk tabel. Ini. Yang pertama, untuk memudahkan kita tabel untuk kolom ini, untuk baris kita pakai misalnya 25. Pakai 25, langsung kita klik OK. Ini untuk memudahkan kita bekerja. Posisi juga sekalian, jadi kita tinggal nanti kita print. Terus di sini harga pokok satuan, bisa juga kita beri satuan untuk satuan mata uang, misalnya kita pakai rupiah, kita tinggal pilih di sini yaitu satuan uangnya. Harga jual juga seperti itu, kita pakai satuan uangnya yaitu rupiah. Ini kita mudahkan. Yang pertama kita lakukan untuk mengisi persediaan awal. Persediaan awal itu terdiri dari jumlah persediaan awal dikalikan dengan harga pokok satuan. Ini. Nah, di sini sudah ketemu persediaan awal. Ini langsung kita kasih satuan atau nilai uangnya, atau bisa current atau accounting yang kita pakai. Kalau yang baris pertama ini sudah betul, untuk baris yang berikutnya tinggal kita kasih di sini, kita sorot, kita tarik ke bawah. Ini sudah betul semua. Ini kalau kita, jadi satu baris ini kita betulkan terlebih dahulu, baru baris yang lain nanti akan mengikuti. Untuk yang baris total ini langsung kita enter di sini, langsung kita sorot, langsung kita pakai auto sum, ini bisa sudah langsung ketemu. Atau juga kalau kita tidak pakai auto sum, ini juga bisa sama ini untuk kerja cepat seperti itu. Ini. Ada yang tanyakan untuk pertemuan kali ini? Saya akhiri dulu sampai pada cara menghitung persediaan awal. Nanti untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas lebih lanjut, yaitu menghitung nilai penjualan, persediaan akhir, stock of name, harga pokok, dan menilai profit penjualan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.